Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih perkenankan kita untuk dapat memasukinya. Ini semua karena anugerah cinta kasih Tuhan. Saat ini kita akan bersama mendengarkan renungan ceria yang senantiasa hadir menyapa kita. Sebelum kita mendengar bagian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa, kami akan mendengar bagian firman-Mu, berbicara kepada kami dan berkatilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, firman Tuhan sebagai dasar renungan ceria pada saat ini terambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tema dari bacaan ini saya angkat adalah kalau aku hidup karena Tuhanku hidup. Seringkali kita mendengar sebuah pertanyaan atau ungkapan, kita hidup di dunia ini, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Demikian yang sering dilontarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, atau pertanyaan umum kepada mereka yang seringkali menjalani kehidupan hanya yang penting hidup. Nah, tentunya apapun pilihannya tetap ada akhir dari sebuah kehidupan. Namun lepas dari itu, dari pertanyaan itu sebetulnya ada sebuah hal yang perlu disikapi, bahwa ketika kita diizinkan atau masih diberi kesempatan untuk hidup, maka berjuanglah. Jangan bermalas-malasan atau berpangku tangan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kekristenan atau secara spiritual, Paulus menyampaikan kepada jemaat Galatia berbicara tentang keberadaannya. Kalaupun dia hidup atau hidup yang dia hidupi adalah miliknya Tuhan. Karena apa? Karena ia memahami hidup yang ia jalani adalah kasih karunia. Karena apa? Karena banyak peristiwa yang selayaknya membawanya kepada sebuah kematian, namun Tuhan melepaskannya dan memberikan kesempatan. Dari hal itulah maka ia menyadari kalau selama ia masih diberi kesempatan hidup, maka ia harus memberitakan Injil. Untuk kekristenan saat ini dan baru-baru ini, dan ini adalah masa di mana kita sedang menantikan di mana Kristus diangkat sampai kepada tercurahnya Roh Kudus. Karena tanggal 4 kemarin kita merayakan Paskah di mana kebangkitan Kristus. Namun tidak sedikit memperingati Paskah hanya sebatas seremonial atau rutinitas tahunan. Itu yang seringkali terjadi. Maka apa? Akhirnya tidak jarang didapati orang-orang Kristen yang hanya ya sudah hidupnya kembali seperti kemarin lagi, jatuh lagi dan jatuh lagi. Nah, pada saat ini kita diajak bersama, kalaupun kita masih hidup, atau kalaupun kita hidup karena Tuhan kita hidup, maka
maknailah kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan atas pengorbanannya yang diberikan kepada mereka yang percaya. Dan kita orang percaya dimanapun kita berada, ada sebuah hak kita untuk menjalankan kehendak Allah selama kita hidup, yaitu memaknai dengan benar arti kebangkitan, bahwa kehidupan ini jangan disia-siakan. Kebangkitan Kristus, kemenangannya dari maut, jangan kita pandang hanya sebuah kebiasaan, tapi pengorbanan sampai kepada kebangkitannya adalah rangkaian proses di mana masa sulit yang manusia tidak mampu lalui digantikan oleh Kristus. Biarlah kita bersama di dalam menjalani hari-hari ke depan, kita senantiasa untuk terus menjalankan kehendak Allah dan memandang pengorbanan Kristus itu terpatri dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bermain-main dengan kehidupan ini, tetapi terus menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia dengan membawa kabar baik, memberitakan kehidupan Kristus yang kita hidupi atau kita jalani ini, sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk tidak mengabarkan kabar sukacita itu melalui sikap hidup kita. Kiranya kita yang hidup oleh iman, hidup karena kebangkitan Kristus menghidupkan kita, terus mau bergantung, berserah, dan menghidupi iman kita dengan benar. Selamat berkarya di dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara semua dimanapun berada. Amin.